wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu Dekan Guru SDN Rate dalam acara hari ini dalam rangka kegiatan calon guru penggerak, yaitu materi budaya positif oleh Bu Fadalika. Dan langsung saja acara kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara materi budaya positif modul 1.4. Sebelum kita masuk dalam acara budaya positif, kalian Bapak Ibu tentunya sudah membiasakan, sudah melakukan apakah budaya positif itu kira-kira? Ya, budaya, kegiatan yang sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan setiap pagi dan anak-anak pun sudah menerapkan. Sebelum masuk Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Sebelumnya kita mengenal filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita tidak ada tugas untuk merubah. Kita sebagai pendidik hanyalah menuntun tumbuh kembang seorang anak. Misalnya contohnya bibit dari jagung, kita hanya menuntun bagaimana tumbuh jagung itu biar tumbuh tinggi dan subur. Kita hanya membantu menghilangkan rumput-rumput atau ulat-ulat atau hama yang mengganggu, sehingga tumbuhan jagung itu dapat tumbuh subur. Begitu juga anak-anak, karakter anak itu apa? Kita hanya menuntun anak tersebut. Kita tidak harus memaksakan anak itu harus jadi apa, tetapi kita mengetahui cirinya apa. Kalau anak itu mempunyai bakat apa, kita hanya mengantarkan anak tersebut mencapai tujuan. Pertanyaan pematik yaitu setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk ini perubahan paradigma. Setelah ini. Oh iya. Iya. Ada kira gimana ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Untuk pertanyaan pemati, kira-kira Bapak Ibu setujukah hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak? Kira-kira setuju apa tidak Bapak Ibu guru? Setuju. Tetapi gimana Brina? Setujukah dengan adanya hukuman dapat mendisiplinkan? Jadi untuk menurut saya, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau saya sebagai guru, saya kurang setuju dengan adanya hukuman yang dianggap untuk mendisiplinkan anak. Karena apa? Menurut saya, kalau hukuman itu datangnya kan dari luar anak. Jadi anak belum punya kemampuan dan kemauan untuk saya berarti misalnya anak terlambat sekolah kemudian dihukum membersihkan sampah atau membersihkan toilet seperti itu. Nah, menurut saya itu tidak sejalan dengan terlambat kok disuruh membersihkan halaman atau membersihkan toilet. Hubungannya apa ya dengan kesalahan saya tadi? Nah, anak belum tahu itu. Kemudian lagi kalau saya pikir nanti itu kan artinya paksaan. Dia melakukan hukuman itu dengan paksaan. Jadi dia belum punya kemauan dalam dirinya. Oh iya, aku gak boleh terlambat. Nanti kalau aku terlambat berarti karakterku itu berarti ya seperti ini. Padahal aku gak ingin jadi orang yang gak disiplin di masa depan. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Bin. Kalau masalah pertanyaan nanti setuju atau tidak setuju, semuanya pasti ada alasannya. Setuju ada alasannya, tidak setuju ada alasannya. Seperti yang dipaparkan Bu ini tadi, itu betul sekali ya. Apabila kita menerapkan hukuman yang tidak sesuai dengan peristiwa atau yang telah dilakukan oleh anak. Nah, disinilah butuh pemikiran. Makanya ketika suatu undang-undang itu harus ada jiwanya. Ketika mempraktekkan undang-undang itu harus ada jiwanya, ada tujuannya. Tidak boleh mengatakan seperti misalnya Bu tadi ada pelanggaran terhadap sekolah. Nah, seorang guru haruslah tahu apa sih yang dilanggar oleh anak tersebut. Tentunya akan didisiplinkan dengan juga bentuk hukuman. Makanya kita itu jangan terpaku dengan kata-kata hukuman pasti otoriter, artinya bukan. Nah, pempraktekan
kita sesuaikan porsi hukuman. Dan kalau saya hukuman itu tidak selalu berarti otoriter, tetapi mempunyai tujuan untuk penyadaran, bisa mengajak mereka berpikir apa yang dilakukan secara norma-norma tertentu akan bisa dimiliki seorang anak sesuai dengan kemampuan anak pada saat itu aja. Jadi penyesuaian artinya apa? Kembali lagi pertanyaan pemantik ini bisa dijawab setuju dan tidak setuju itu sama saja sesuai dengan proporsi pada realitasnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Solikin. Nanti akan dibahas di sini hukuman itu tepat atau tidak untuk anak-anak. Nanti ada pembelajaran restitusi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin kepada anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya kita sampai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada perubahan paradigma. Misalkan ada permasalahan, ada A dan B. Anda dan teman Anda, diibaratkan sebuah cerita ini ya. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda B agar mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bila menunjukkan bisa menggunakan membujuk, mengancam dan menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda yang apa yang terjadi. Misalkan ini ada Buza sama Bu Inge yang memegang kertas. Nanti Buza itu bisa merayu Bu Inge dengan cara menghardik, merayu, menyuap biar Bu Inge itu mau membuka tangannya tersebut. Tetapi Bu Inge pun tidak mau kalah. Dia tidak mau apakah dia tegak dengan pendiriannya atau dapat dibujuk atau dirayu. Apa bisa dengan mengancam, membujuk, merayu, atau menghardik? Kira-kira bisa dicoba? Atau Buza aja, Buza yang memegang sesuatu misalkan apa gitu, buaran ya gak kelihatan toh. Kalau sesuatu misalkan nanti sehabisnya bisa merayu Buza, biar upaya yang dilakukan biar Buza mau membuka sesuatu tersebut. Enggak tahu, misalnya ini kan dalam bentuk fisik ya. Bisa cantik deh. Kasih saya dong. Kasih saya dong. Kasih tahu dong Bu, apa sih itu? Kasih tahu dong Bu. Mau. Kenapa sih bisa lupa piano? Bu, dimenangkan oleh Buza yang memenangkan, tidak terbujuk rayu apa yang diiming-imingkan atau dirayukan oleh teman tersebut. Itu menunjukkan kekuatan dari Buza. Kemudian kita lanjutkan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan
siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Ya, ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar paradigma yang sama dengan kita, seperti tadi yang disampaikan Bu Inge merayu buza, ya, termasuk stimulus respon. Perilaku buruk dilihat dari sebagai sesuatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua orang berperilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menangan. Selanjutnya, disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Apakah makna disiplin? Di sini ada bahasa Latin, kata disiplin mempunyai arti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia yang ingin mencapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan, seperti apa yang dikatakan Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsisnya akan terhubung, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan manusia yang diinginkan. Dian Glasser 1998. Sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana sudah kita jalankan setelah mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 4, yaitu profil Pancasila yang berisi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kristis. Yang keempat, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Alhamdulillah, SD kita sudah menerapkan, walaupun sebelumnya. Semoga tahun depan bisa melaksanakan dengan maksimal. Teori motivasi yang selanjutnya yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi, seperti yang tadi Pak Kim dan Bu Inge untuk mengenai hukuman, apakah boleh dilakukan atau diterapkan kepada anak atau tidak. Teori motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya
termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, termasuk motivasi eksternal, termasuk dari luar. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan, termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang selanjutnya yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat menerima, cakap buat untuk memerintah diri sendiri. Bapak Ki Hajar Dewantoro memikirkan konsepsi tentang keteladanan sikap mereka cetakan dalam kecetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Hukuman oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau kita memberi hadiah, dikhawatirkan anak-anak tersebut tidak menjalankan dengan tulus, tetapi merasa ada iming-imingnya, sehingga dia akan tergantungan dari hadiah itu, tetapi tidak disalurkan secara tulus atas dari hati nurani tersebut. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu dampaknya berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya termasuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, dampaknya yaitu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Untuk selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir yaitu fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yaitu bisa pembukaan nilai kebajikan dan situasi, yaitu pembukaannya kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikan, saya rasa empatimu besar sekali. Situasi, untuk jenis situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu adalah kata-kata pemantik untuk memberi pengakuan atau apresiasi kepada murid. Misalnya contohnya kemarin saya perhatikan kamu kok murung. Berarti anak ada perasaan diperhatikan oleh bapak ibu guru kita. Itu adalah termasuk pembukaan. Jadi termasuk kata pemantik untuk kata-kata yang
pas yang untuk disampaikan kepada anak kita. Atau untuk nilai termasuk nilai kebajikan, bisa kita buka dengan kata-kata, rasa empatimu besar sekali, mau berbagi pada temanmu, padahal makananmu itu cuma sedikit. Itu bisa kata-kata pemantik untuk memuji anak didik kita. Itu termasuk bisa digunakan Bapak Ibu guru untuk membujuk atau memberi apresiasi kepada anak didik, sehingga anak didik kalau diberi pujian atau apresiasi merasa lebih semangat lagi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan atau nilai budaya positif. Situasi, kalau dalam bentuk kalimat pada situasi, pada saat menolong murid baru kita, pada saat menolong murid baru di kelas kita, inilah yang saya temukan, atau di kelas inilah saya melihat anak-anak yang hebat, yang bersemangat, yang disiplin. Yang selanjutnya saya menghargai apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan. Kalau nilai kebajikannya bisa bilang kepedulianmu sangat bagus sekali terhadap teman sebayamu, jadi itu juga bisa. Bisa juga membuat untuk situasi atau keadaan, bisa kita menggunakan kata-kata pemantik untuk mengenai anak didik kita, yaitu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Silakan kalian membantu teman-teman kalian yang ada kesulitan. Itu termasuk kata-kata pemantik yang mana anak merasa diapresiasi atau diperhatikan. Yang selanjutnya ucapan terima kasih untuk anak-anakku yang hebat, atau terima kasih anak-anak. Ketersediaan termasuk kata-kata pemantik kalimat yang digunakan untuk mengucapkan pengakuan. Yang selanjutnya ini ada sebuah permainan. Mari kita jawab sama-sama bersama-sama ya. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman, anak kan merasa seolah-olah itu kayak paksaan, ya, tidak secara sukarela. Kalau konsekuensi, berarti kan serasa dia sudah tahu peraturan. Apabila melanggar, ya tahu apa yang akan kata konsekuensinya apa. Misalnya dia tidak merobek kertas temannya, apa konsekuensinya? Dia harus ganti. Tetapi kalau kamu terlambat lari 100 kali, itu termasuk hukuman. Termasuk anak tidak ada perjanjian dulu atau kesepakatan bersama dulu atau norma-norma kesetiabaranian. Contoh, kira-kira apa? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat itu termasuk konsekuensi atau hukuman kira-kira? Apa Bapak Ibu-Ibu? Termasuk konsekuensi atau hukuman? Yang nomor 1 apa ya? Nomor 1 kira-kira apa? Termasuk hukuman. Nanti kita cocokkan hukuman atau maksudnya. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman menurut Bapak Ibu. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ya. Konsekuensi kata Bapak Ibu guru. Dan satunya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nggak boleh dilepas, pokoknya harus dipakai. Boleh termasuk konsekuensi atau hukuman ini? Termasuk kira-kira hukuman
konsekuensi atau hukuman ya nanti dijawab. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran visual. Gimana Pak? Pak Kupo? Berapa juga? Termasuk hukuman kata Pak Kupo. Kita lihat termasuk apa? Nah, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah termasuk hukuman. Betul. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Dia telah melakukan kesalahan yang mana sudah menjadi peraturan dari dulu, bukan peraturan, sudah menjadi kebiasaan atau sesuatu sudah paling mengetahui bahwa kalau dia melakukan merugikan temannya harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk konsekuensi. Ya betul. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman hukum. Ya, itu tidak boleh. Ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, itu termasuk konsekuensi. Mas karena pelajaran olahraga kok carry. Ya, makanya dihukum 2 kali. Nek melebihi 100 kali itu termasuk hukuman. Selanjutnya hukuman, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Namanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya, makel, gitu ya, denda ya. Nah aku kok dihukum mesti gerundel deh. Nah, tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada rasa dendam. Kalau hukuman yang ketiga itu untuk menjaga waktu apa? Untuk jangka waktu lama, makle suwe. Kadang dokumen SD, SMP, SMA jeling ya. Karena membutuhkan waktu yang lama untuk melupakan. Nah kalau konsekuensi dalam jangka waktu pendek untuk menyadarkan ke anak tersebut bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah agar dia menyadari dan kembali kepada kelompoknya dengan perasaan nyaman. Nah, kalau hukuman itu sifatnya paksaan, gelem ora gelem ya kudu dilakoni. Lah itu menyebabkan anak ada dendam, mangkle ra ilang-ilang. Nah itu Pak namanya hukuman. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan dimusyawarahkan bareng-bareng. Dek wis ngerti. Jadi tidak ada rasa dendam. Kalau hukuman itu juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena biasanya anak-anak sing ora iso bales akhirnya apa? Ya, akhirnya menyakiti diri sendiri, minder, menyendiri. Ini tidak boleh. Ya, itu menyebabkan anak psikisnya terganggu juga apa? Mengganggu masa depan anak tersebut. Yang kedua, yang konsekuensinya konsep dirinya yang baik menjadi lebih baik lagi diilingno. Ya. Langsung kalau hukuman itu juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi aku kok kawan salah, jadi mau isin akhirnya ditutup-tutupi. Kalau hukuman aku beda kena, aku saling jadi berbohong terus. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Aku kemarin kok menyampaikan buku kertas atau ulangan teman saya, gimana saya tidak akan mengulangi lagi. Caranya gimana? Itu termasuk
konsekuensi anak mematuhi untuk belajar, untuk mematuhi dari kejadian apa yang telah ia alami, tidak akan mengulang lagi. Kalau hukuman itu sifatnya anak itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi ada perasaan seperti itu, mangkel. Nah, tapi kalau konsekuensi kehilangan HE, nah misalnya dia memutuskan pensil temannya, dia kan sudah memutuskan caranya, dia apa? Harus mengganti hak milik temannya. Ya, sehingga apa dia tidak mempunyai pensilnya, itu termasuk kehilangan haknya. Itu termasuk konsekuensi yang dia harus alami karena telah menghilangkan milik temannya tersebut. Dibuat tidak nyaman, tidak nyamannya sebentar, nanti dia akan menyadari lagi, tidak ada menimbulkan dendam. Itu namanya konsekuensi, diasingkan untuk sementara saja, ya. Nah, kamu tadi menghilangkan, gimana sekarang kamu ganti? Nah, kalau sudah digantikan sudah marah, saling terima. Tapi kalau hukuman, kamu harus anak akan apa? Teringat terus dan sulit untuk dihilangkan. Makanya kita tidak disarankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara menghukum anak. Makanya nanti ada cara menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Apa kok restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi, sehingga mereka bisa kembali. Jadi kita itu mencari solusi bersama-sama kepada anak tersebut. Jadi tidak langsung dihukum kalau anak melakukan kesalahan. Kita menguatkan, menanyakan gimana baiknya, termasuk kita memberi solusi gimana terbaik untuk dia ke depannya, dan kita memberikan penguatan kepada anak tersebut sehingga bisa kembali ke kelompoknya, maksudnya kepada teman-temannya, sehingga tidak ada perasaan dikucilkan. Yang selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang menjadikan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti yang dituangkan oleh Bu Gosem tahun 2024. Yang selanjutnya, identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman suatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi berbeda lagi. Restitusi itu apa? Merupakan pilihan. Tadi kan kalau menyelesaikan masalah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Ada lagi yang lebih bagus lagi, yaitu dengan cara restitusi. Yang selanjutnya, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, menyebabkan anak tidak nyaman, anak untuk menjangka waktu yang sangat panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak itu bercari solusi bersama-sama dan kita kuatkan. Jadi gimana ke depannya dia akan menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, korban mendapat keadilan. Kalau restitusi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti, korbannya oleh jor. Ya. Selanjutnya, 9 ciri-ciri dari restitusi, yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk
dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu cara-cara ciri-ciri dari segitiga restitusi. Yang selanjutnya yaitu mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Tetapi alhamdulillah setelah banyak kelas kita atau SD kita yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang ketiga, selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah peraturan kelas. Ini yang pertama, di setiap kelas pasti ada peraturan. Nanti peraturan dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif yang nanti yang lebih kenal lagi, lebih besar lagi menjadilah budaya positif. Yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang pertama, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini mengapa kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang kesepakatan kelas yaitu kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Sebelum membuat keyakinan kelas, nanti kita harus mengetahui yaitu Y. Kegiatan pada keyakinan pada tabel T dan Y, yaitu tabel yang tentu hormat, bekerja, diterima, dan mewakili. Hormat yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya segitiga tabel Y itu ada 3 kategori, yaitu terlihat, terdengar, berperilaku. Contoh yang terlihat, kegiatan anak-anak yang berempati terhadap perasaan orang lain. Nek kancane gak sangu dibari, ya toh, kancane gak nggo pensil dibijak, itu teman terlihat wis ketok moto, ya toh. Perilaku atau tindakan anak itu termasuk terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Mau anak kancane cemberut, didekati, ada apa toh? Kamu cemberut, belum sarapan. Ya, itu termasuk terlihat. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, itu termasuk kegiatan, termasuk terlihat, kegiatan yang terlihat. Terdengar, satu orang berbicara dan yang satu cara bicara, yang lain mendengarkan, itu termasuk terdengar. Yuk saya bantu, ya, kata-kata itu termasuk terdengar. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, dan lain-lain, termasuk terdengar. Yang termasuk perilaku, tersenyum ramah, nah cari petuk
guyu pada gurune guyu pada. Nah, itu termasuk perilaku, memberikan salam hormat, bertegur sapa, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Selanjutnya kegiatan pendekatan keyakinan kelas KBT dan Y, yaitu hormat dan bekerja sudah. Langsung peraturan dan keyakinan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih telah bekerja sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada Bapak Solikin disilakan untuk memimpin doa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah sejenak kita berkonsentrasi ya, memadukan pikiran dan hati, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita didengarkan dan dikabulkan Allah pada siang hari ini dalam rangka acara guru penggerak dengan materi budaya positif oleh Bu Fatalika ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasbi wa tawakkaltu ala Allah wa quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim sabaq wa nasrul hakim bil haqq wa la ilaha illallah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah, pada siang hari ini kami semua berkumpul di sini dengan rasa syukur kepada-Mu ya Allah. Kami semua memohon kepada-Mu ya Allah, lancarkanlah acara pada siang hari ini dan berilah kelancaran kepada Bu Fatalika dalam perjuangannya mengikuti calon guru penggerak program ini. Mudah-mudahan kesuksesan selalu diberikan kepada Bu Fatalika dan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditulis. Tidak usah nama, tidak apa-apa. Dikasih nama juga boleh, terserah sampean. Kira-kira kelas yang kalian inginkan kelas yang bagaimana? Mas Elo. Uruskan mejanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, kita akan
membuat keyakinan kelas. Sebelum semangat kita pun yel-yel dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, mendengar, melihat, mengingat, fokus. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Silakan kalian tuangkan di not ini. Nanti kalian tulis. Setelah itu kira-kira kelas yang bagaimana yang kalian inginkan. Kalau sudah, nanti ditempelkan di kertas biru yang pertama ini. Silakan. Silakan kalian tempelkan di board yang sudah disiapkan. Silakan. Tempatnya bebas, kalian yang sukai mana. Silakan maju. Ya. Silakan. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kayak pelapan aku main bisa. Jangan berebut, jangan berebut. Ya. Ya, dan terima kasih. Ini adalah keyakinan kelas yang rencana kalian inginkan, kelas yang bagaimana. Yang pertama kita baca sama-sama. Yang pertama dari yang atas. Kelas yang diimpikan oleh teman-teman kalian adalah 1. Tidak boleh membuli antar teman. Mas Rafi, Pak Rere, ya bagus. Jadi kita tidak boleh saling menghina, mengejek, ya, atau bertengkar sesama teman kita. 2. Datang tepat waktu, Mbak Dila, ya termasuk. Yang ketiga, saya menginginkan kelas yang mau piket setiap hari sesuai jadwal piket, Mbak Anissa. Yang keempat, berkata jujur, tidak berbohong, Mbak Dias. Menciptakan suasana kondusif di kelas. Selanjutnya, Mbak Nihayatul Husna, Mbak Nia, berpakaian rapi. Yang selanjutnya, yang ini tidak boleh makan di kelas, ya bagus biar suasana kondusif. Yang selanjutnya, tidak boleh melanggar peraturan. Semua murid menjaga kebersihan, Mas Rafi. Tidak terlambat ke sekolah, Mas Ibni ya. Tidak boleh membuli orang tua, ya sama ini. Tidak membuli. Nanti dikelompokkan membuli, tidak boleh membuli. Termasuk nanti ikut keyakinan kelasnya yang apa ini? Termasuk saling menghormati. Tidak terlambat ke sekolah. Ini ada tadi mana? Langsung kelas tidak berisik. Oh ya, tidak berisik. Mas Barcelo, Mas Neza menjalankan piket, berarti ini termasuk kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Semua murid menjaga kebersihan, ini termasuk jadi sesama ini juga. Berpakaian rapi, termasuk berkata jujur. Saya ingat. Jadi kita kelompokkan sama-sama. Suasana
kelas kondusif, podonya bersama-sama ini dan tidak berisik. Ini berkata jujur, termasuk saya mengingatkan kelas piket setiap hari. Piket ini juga piket menjaga kebersihan, datang tepat waktu berarti disiplin. Kode berpakaian rapi ya disiplin. Tidak boleh makan, tidak boleh melanggar peraturan. Jadi kita buat kalimatnya, kalimat positifnya sama-sama. Kalimat positif loh ya. Kalimat positifnya menginginkan kelas yang mau piket setiap hari sesuai jadwal piket, menjalin piket, semua murid menjaga kebersihan, berarti menjaga kebersihan bersama-sama. Berarti keyakinan kelasnya tadi apa? Keyakinan kelasnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, bekerja sama bekerja sama menjaga kebersihan kelas, berpakaian rapi, termasuk disiplin. Keyakinannya kelas termasuk disiplin. Terus yang terakhir, menciptakan suasana kondusif di kelas, tidak boleh berisik. Ya, tadi yang diinginkan Mas Elo. Tadi kan tidak ingin berisik kelasnya, tapi kok main sendiri. Jadi keyakinan kelasnya apa kira-kira? Menciptakan apa? Ciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, apa Mas Dias? Apa? Menciptakan suasana kelas yang kondusif. Terima kasih. Mainan pelajaran kelas kalian yaitu hadir di sekolah tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, disiplin, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Mari kita sudah buat dan kita sepakati bersama-sama. Mari kita laksanakan agar kelas kita menjadi kelas yang kondusif, yang bersih, yang disiplin ya. Mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Yasminazara dari SD Negeri Trate kelas 6. Setelah mempelajari keyakinan kelas ini, semoga saya bisa menerapkan dengan baik sehingga kelas saya menjadi nyaman dan kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.